Jadi menurut saya sepanjang kinerjanya bagus, ada pertumbuhan kinerja, menurut saya sih nggak masalah tetap di hold terus ya, walaupun secara jangka pendek pasti volatile sekali gitu ya, volatile banget itu. Nah itu cara saya. Jadi kalau saya saat ini strategi saya juga share ini ke komunitas saya juga ya, sepanjang IHSG belum menyentuh level 7.000 beli terus itu. Itu yang saya lakukan. Jadi saya misalkan nih, apalagi kita yang nabung ya, nabung bulan depan masukin, nyemplungin duit ke RDN, beli lagi gitu. Bulan depannya lagi masukin duit ke RDN, beli lagi ya. Cuman catatannya belinya di saham-saham bagus yang valuasinya masih murah ya. Jadi jangan beli yang saham yang sudah naik gitu, jangan gitu ya. Jadi beli saham yang belum naik gitu. Intinya belum naik, kinerjanya udah naik. Jadi kinerjanya udah naik duluan, harga sahamnya belum naik. Nah, itu yang menarik dibeli. Nah, seperti itu. Jadi beli terus gitu ya. Misalkan kita ngincar nih saham properti tadi kan, saya sendiri juga masuk properti ya. Mulai masuk properti, properti ya memang sebagian udah naik, cuman naiknya ini masih malu-malu lah menurut saya ya, belum yang party kayak batu bara 2022 kemarin itu belum ya. Jadi beli terus. Jadi misalkan kita ya kebetulan ini akhir Juli, biasanya teman-teman udah gajian gitu ya. Gajian nyemplung lagi ke RDN, beli saham apa? Saham yang belum naik, salah satunya apa? Properti, ya udah beli. Beli simpan udah selesai. Nggak perlu kita ngelihat pergerakan market nanti ya, mau naik atau turun biarin aja. Yang penting kita fokus di kinerjanya bagus dulu. Kinerjanya bagus, ada potensi naik signifikan, kinerjanya di tahun ini ya masih di hold terus aja, disimpan terus itu. Nah itu yang saya lakukan ya. Cuman ya sekali lagi tetap balik ke style teman-teman masing-masing nih ya, karena style teman-teman pastinya juga ada yang berbeda dengan saya ya. Beberapa saya kalau saya tanya rata-rata juga masih ada yang ngehold cash dan sebagainya, karena bener-bener nunggu marketnya terkonfirmasi bagus dulu baru masuk, kan ada juga tuh. Nah itu ya disesuaikan dengan risk profile masing-masing. Tapi kalau saya ya tadi, sepanjang ISG belum masuk ke level 7.000, artinya masih diberi kesempatan untuk beli, ya udah beli terus itu. Ya nyangkut 10%, bahkan 20% itu menurut saya nggak masalah itu ya, itu nyangkut ya. Asal tidak di-cut loss ya, asal kita beli perusahaan yang bagus ya, yang harganya masih murah, optimis saya dalam jangka panjang pasti juga akan naik. Itu sih Mbak Gita. Ya, tapi kalau Mas biasanya baca report atau gimana evaluasi atau apa sih kayak cari infonya gimana, valuasi murah mahal? Apakah Mas punya modeling sendiri atau gimana sih caranya biar apa namanya pasti belajar? Oke, kalau saya sendiri Mbak ya, untuk cari saham yang bagus, pertama ya jelas kita harus baca laporan keuangan. Hmm. Ya laporan keuangan kita baca tuh publikasinya gitu. Jadi jangan hanya kita membaca rasionya saja gitu. Nah, kebanyakan orang-orang atau kebanyakan teman-teman ini hanya baca rasionya. Wah, Mas Eros ini PBV di bawah 1 kali ya, 0,5, P rasio 5 kali. Wah, berarti murah dong ini gitu. Saya jawab, belum tentu gitu ya. Belum tentu. Ya, jadi harus kita ngelihat laporan keuangannya dulu. Kita lihat neracanya sehat atau enggak. Ya, ada potensi gagal bayar atau enggak. Jangan sampai nih kita beli saham, ternyata hutangnya gede, nggak bisa bayar bunga, apalagi bunga obligasi. Sekali dia telat bayar bunga obligasi aja, udah langsung disuspend itu. Nah, makanya di situ harus kita cek neracanya sehat enggak. Setelah neraca baru di kinerja ya, kinerja laporan laba rugi. Ada potensi naik signifikan enggak nih gitu. Kalau ada potensi labanya naik, terutama laba bersih ya, laba bersihnya naik 200%, 300%, nah itu menarik. Buat saya itu menarik. Nah, baru setelah kita meyakini bahwa neracanya sehat, kinerjanya bagus, baru masuk ke valuasi. Valuasinya masih murah atau tidak gitu. Ya, perusahaan bagus tapi valuasinya sudah mahal, ya nggak jadi menarik gitu ya, karena potensi kita dapat capital gain yang besar ya nggak dapat ya. Beda kalau kinerjanya bagus, harga valuasinya masih murah, nah itu baru menarik.
Nah, dalam menentukan apakah ini murah atau tidak, saya cuman pakai istilahnya saya selalu melihat rasionya ya. Rasio yang saya lihat itu ya ROE, PBV, PI rasio, yaitu 3 rasio terpenting ya untuk saya melihat ini sahamnya masih murah atau tidak ya. Jadi ROE-nya bagus dulu atau enggak nih? Berapa ROE minimal yang dibeli itu nggak ada patokan. Ya, yang penting ROE-nya naik atau enggak. ROE-nya stabil itu bagus. ROE-nya naik itu wonderful itu buat saya ya. Jadi cari ROE yang naik gitu. Nah, kalau ROE-nya naik, wah udah menarik gitu. Yang kedua PBV-nya. PBV-nya kita bandingkan dari histori. Dari histori saat kinerjanya naik gitu ya. Jadi kita istilahnya kita bandingkan historinya itu bukan di rata-rata histori gitu ya, bukan. Tapi kita bandingkan kinerja sekarang dibandingkan kinerja masa lalu, kemudian kita bandingkan valuasi sekarang dengan valuasi masa lalu gitu. Karena pada dasarnya valuasi itu nanti akan mengikuti kinerja. Jadi kalau kinerjanya turun, ya harga sahamnya turun kan, valuasi PBV-nya jadi murah. Nah, nanti kalau kinerjanya naik, ROE-nya naik, biasanya akan diikuti dengan valuasinya, terutama PBV-nya yang nanti PBV-nya juga akan ikut naik. Nah, jadi dari situ kita ngelihat, wah ada potensi nih kinerjanya naik 500% misalkan, ya atau katakanlah 200% labanya. Berarti ada potensi kenaikan ROE yang bagus nih, yang cukup signifikan dibandingkan masa lalu. Nah, sekarang kita lihat, oh ternyata PBV-nya saat ini jauh lebih rendah dibandingkan PBV masa lalu. Nah, itu yang menarik. Gitu. Ya, jadi istilahnya margin of safety-nya besar itu ya. Kinerjanya udah naik, valuasinya masih murah. Nah, seperti itu. Ya, jadi step-nya tetap diawali dari kinerja dulu, ya baru ke valuasi ya. Jadi jangan langsung valuasi, jangan langsung lihat PI rasionya 5 kali, PBV 0,7 kali langsung dihajar ya, jangan itu ya. Kita tetap cek dulu laporan keuangan terutama kinerjanya ya, baru di situ masuk valuasi. Kalau udah yakin ya sudah, beli, simpan aja sambil kita nanti tunggu itu ya. Ya memang pekerjaan yang paling susah ini menunggu ini biasanya. Iya. Karena rata-rata orang nggak sabar nih kalau murah pengennya minggu depan langsung naik gitu ya, belum tentu gitu ya, belum tentu. Tetap perlu ada momentum ya, perlu ada sentimen yang nanti akhirnya market akan mengapresiasi saham tersebut. Nah disitulah kita ya menunggu aja itu. Apakah nanti momentumnya akan datang? Menurut saya optimis akan datang gitu, walaupun nggak tahu kapan. Karena pada dasarnya menurut saya ya, momentum itu akan datang saat fundamentalnya juga sudah mengatakan demikian gitu. Contohnya ya misalkan emiten batubara dulu ya tahun 2021. Itu udah kinerjanya bagus itu emiten batubara, tapi harga sahamnya belum mau naik. Kenapa? Karena sentimennya belum masuk. Nah, di situ kita bisa masuk dulu. Karena pada akhirnya ya sentimen itu nanti akan menuju ke fundamentalnya juga gitu ya. Jadi begitu mereka yang sudah kolek saham-saham batu bara tahun 2021, 2022-nya pesta gitu ya. Kalau yang baru masuk di tahun 2022 ya kemungkinan capital gain-nya masih kurang lah ya, masih spread-nya masih kurang gitu. Yeah. Itu. Oke, tapi kalau misalnya kalau baca kan kalau kinerja perusahaan laporan keuangan kan sifatnya historis ya Mas. Maksudnya kan udah kejadian nih kemarin. Nah Mas tuh termasuk sell on news nggak sih? Kayak misalnya oh ini laporan keuangannya udah keluar hasilnya bagus, ya udah manfaatin momentum pas naik jual gitu nggak? Atau biarin aja? Yang penting yakin aja udah gitu. Ya, nah di sini kita juga perlu menganalisa ya kira-kira sampai kapan nih kinerjanya akan naik gitu. Nah itu gimana? Sampai nah itu memang kita akhirnya jadi analisa kita dalam menganalisa laporan keuangan itu sebenarnya lebih ke proyeksi kinerja di masa depan gitu. Nah itu jadi kuncinya di situ, proyeksi kinerja di masa depan ya, bukan kita ngelihat laporan keuangan masa lalu kan gitu. Masa lalu tetap kita lihat, nah tapi bagaimana dengan masa depan gitu. Nah, anggap saja contohnya seperti tadi saya sharingkan, misalkan kita akan mengetahui ya emiten-emiten misalkan consumer goods
seharusnya tahun ini akan ada margin laba gede ini. Ya. Gitu. Nah, sebelum itu kejadian kita masuk gitu kan. Nah, nanti setelah benar-benar kejadian bahwa laporan keuangannya sangat bagus dan itu membuat harga sahamnya naik, nah di situ kita review lagi sejauh mana keyakinan kita labanya akan terus naik. Gitu. Nah, kalau misalkan kita sudah nggak yakin lagi atau mungkin informasi kita nggak cukup untuk membuat kita yakin bahwa labanya akan naik, ya sudah di situ kita jual. Gitu. Contohnya ini contoh kemarin yang kita bahas emiten batu bara ya di komunitas kami di Investor ID. Ingat betul kita ya di bulan November tahun 2022. Nah, di situ kita nge-review lagi emiten-emiten batu bara ya, salah satunya ITMG waktu itu, yang dimana kinerjanya kan pas bagus-bagusnya waktu itu kan, tahun 2022 itu pas bagus-bagusnya. Tapi kita juga ngelihat nih di tahun 2023 bagaimana gitu. Nah, di sini kita ngelihat berita, kemudian kita juga ngelihat data bahwa kita tidak punya informasi yang cukup yang membuat kita meyakini bahwa harga batu bara di tahun 2023 akan tetap naik gitu. Itu tidak ada ya, bahkan kecenderungannya tahun 2023 akan menurun gitu. Nah, disitulah karena ketika kita sudah meyakini bahwa tahun depan kemungkinan kinerjanya akan turun, nah sebelum itu kejadian ya kita keluar dulu gitu sih Mbak Gita. Jadi kita melakukan take profit saat itu. Nah itu. Kecuali ya di situ ya kita memang menyimpulkan emiten batubara udah di puncak nih. Nah sekarang pertanyaannya kembali ke masing-masing. Apa kita cari capital gain atau dividen gitu. Kalau kita mau cari dividen ya dilanjutkan hold sampai beberapa tahun ke depan pun menurut saya nggak masalah. Karena kan kita belinya udah sejak tahun 2021 kan ya, yang dimana harganya masih murah-murah, jadi dividen yield-nya saja udah 100% juga gitu. Nah itu kembali ke masing-masing. Tapi kalau mau cari capital gain ya sebelum itu kejadian ya, sebelum labanya turun ya kita keluar dulu gitu. Jadi memang untuk menjual saham ini kita kembali ke analisa untuk fundamental itu ya kita masuk ke proyeksi. Apakah kita masih meyakini laba bersih perusahaan akan tumbuh atau tidak. Kalau misalkan sudah nggak tumbuh lagi, ya sudah kita keluar gitu. Termasuk juga ini misalkan kita bicara mengenai emiten properti ya. Emiten properti kan oke, kita bisa simpulkan saat ini menurut saya waktu yang tepat untuk masuk. Kapan keluarnya? Ya nanti kita tunggu sampai misalkan kan suku bunga Bank Indonesia turun gitu kan. Nah, sampai ada kira-kira tanda-tanda suku bunga Bank Indonesia mulai naik nih. Gitu. Nah, biasanya suku bunga Bank Indonesia mulai naik, itu emiten properti kinerjanya juga udah lagi di puncak-puncaknya itu. Nah, disitulah nanti kita bisa ancang-ancang untuk keluar gitu ya. Keluarnya pun ya saya sendiri juga, saya dalam melakukan pembelian itu biasanya bertahap, jualnya pun juga bertahap juga sih. Jadi nggak langsung jual semua itu enggak sih. Jadi lebih nyaman itu memang semua itu bertahap, beli bertahap, jualnya pun juga bertahap. Itu kira-kira. Jadi kesimpulannya tadi ya, kita melihat proyeksinya nih. Kita yakin nggak dengan pertumbuhan kinerja ke depan nanti? Itu kira-kira itu Mbak Gita. Oke Mas. Kalau gitu berarti sebenarnya secara umum nih kalau aku bilang adanya suku bunga yang tadi masih bertahan juga di sekitaran 5,75% ini, terus investasi saham masih cocok lah ya, berarti maksudnya di periode ini gitu ya. Maksudnya ada kira-kira kalau dari Mas Ero sendiri ada alokasi tertentu nggak, misalnya investasi saham Mas berapa persen, terus misalnya ada obligasi atau ada deposito gitu, Mas Eros gimana aturnya alokasi yang kira-kira tepat gitu? Ya, untuk alokasi portfolio, kalau saya sendiri saat ini 80% dari tabungan saya di saham ya. Sisanya reksadana pendapatan tetap, yaitu biasanya untuk dana darurat, kemudian tabungan untuk ya misalkan mau buat nyekolahin anak dan sebagainya ya. Jadi ibaratnya yang sudah menjadi kebutuhan, dipersiapkan kebutuhan, saya biasanya masuk ke reksadana, tapi reksadana yang pendapatan tetap
yang dimana isinya obligasi pemerintah gitu ya. Jadi bukan obligasi korporasi. Jadi cari yang risikonya kecil gitu. Nah, 80% saya di saham. Nah, kenapa? Karena saya sudah ngerti nih gitu. Dan saya sudah siap kalau misalkan tiba-tiba terjadi market crash seperti tahun 2020 lalu, itu saya sudah siap gitu.